Biasaan. Bukan jadi co-host, lo jadi host. Jadi lo boleh record kan? Udah. Oke. Haji Budi Nugroho, Mas Vicky. Aku host dong, biar aku bisa admit. Mana mbaknya? Kasih gue kasih ini. Oh, kasih. Make host apa itu? Make host ya? Host aja. Nggak ada pilih nih. Bisa ya? Tinggal pilihan. Oh, Pindah nggak? pindah. Pindah terus lo bisa ngerekam nggak? Iya, tambahin. Kan udah jalan harusnya sih. Coba nih ya, make host ya. Mas, oh, mati ini rekornya. Coba record lagi. Oke, mungkin sambil nunggu yang lainnya, kita mulai saja nih. Kemarin sudah Security Plus ya, yang kemarin diajarin ya sama Pak Semi. Iya Pak. Sudah Pak ya. Ya betul. Iya Pak, sudah. Di sini juga nanti ada, di sini ada Mas Bambang, itu ID-nya Dudut, terus juga Mas Fahri, nanti yang buat di modul selanjutnya gitu. Kalau saya ini sekarang yang modul yang 1 dan 2 gitu. Nanti selanjutnya ada Mas Bambang, Mas Fahri, Mas Taufik, di situ ada Mas Pipik ID-nya. Mas Pipik, terus juga Mas Fahri sama Mas Bambang. Nanti buat yang besoknya lagi gitu. Kalau saya nih, dengan saya ini hari ini sama besok gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Mbak minta ini Mbak Pipik. Ya. Share screen ya. Oke, mungkin waktu di Security Plus berarti udah pada paham terkait dengan threat actor ya. Udah ada gambaran terkait dengan threat actornya, kenapa sih ancaman-ancaman apa saja sih gitulah yang ada di cyber itu gitu kan. Nah, ini kita sekarang lanjut lagi ke Pentest Plus-nya lebih diperdalam lagi gitu. Ya, oke. Nanti jam 10 mungkin ya, nanti Mbak Pipit mau absen dulu mungkin nanti ya. Ini sudah record ya. Ntar saya nunggu list bisa di enable dulu nih buat sharingnya. Kenapa? Nggak tahu saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah host. Nggak masalah. Nggak masalah jadi host.
Pak, masih di mute. Oke, saya ulangi lagi. Jadi hari pertama ini kita membahas terkait dengan planning dan scoping pada present testing. Jadi present testing konsepnya seperti apa? Sebenarnya sih present testing itu sama aja dengan hacking method gitu. Mau itu black hat, white hat, gray hat sama aja gitu. Jadi hacker itu ataupun white hat sama cara melakukan planning dan scoping untuk apa yang target yang akan ditesnya gitu. Cuma perbedaannya kan kalau black hat dia tidak melihat atau tidak perlu mengharuskan dia harus membuat laporan gitu kan. Terus juga apa menjaga agar target itu tetap berfungsi gitu kan. Nah, itu tidak melihat ke arah sana. Tetapi kalau kita sebagai white hat atau sebagai person testing profesional, kita harus menjaga juga aset target yang kita tes gitu. Nggak boleh sampai target itu down, kecuali memang testingnya itu memang diperlukan untuk mengetes, diperbolehkan hingga si servernya down atau networknya down. Tapi itu harus ada komunikasi dulu gitu. Beda kalau black hat kan kita ngetes mau servernya down kayak mau rusak nggak ada urusan gitu kan. Tapi kalau present testing profesional itu kita harus melihat jangan sampai target yang kita tes itu sampai terjadi crash atau down. Itu nggak boleh gitu. Itu sangat tidak boleh gitu. Oke. Present testing itu gabungan antara dari VA dan present testing. Jadi VA-nya itu adalah mencari informasi vulnerability atau kerentanan apa saja dari target yang kita akan tes. Sedangkan present testing ini adalah untuk POC-nya, proof of concept. Jadi dari hasil VA apakah positif bisa dieksploit apa enggak sih, atau jangan-jangan dari hasil VA ini false positif gitu kan. Nah, itu maka digabungkan present testing itu antara dari VA dan POC-nya. Present testing-nya ini manual test ataupun pakai tools untuk membuktikan bahwa dari hasil scanning VA itu adalah positif benar-benar vulnerability gitu. Karena kawan-kawan kami di lapangan selama kita testing sering terjadi juga dari hasil VA ketemunya ada kerentanan, tetapi pada saat kita lakukan POC ternyata tidak bisa sampai tembus, misalnya karena ada firewall gitu kan, ada antivirus di servernya, akhirnya yang tidak memudahkan dilakukan untuk exploiting gitu. Nah, ini makanya kenapa harus digabung antara VA dan PT-nya, itu paling penting adalah present testing-nya gitu. Karena untuk membuktikan bahwa hasil VA-nya ini benar positif apa enggak sih, jangan-jangan false positif gitu. Ataupun misalnya dari hasil testing memang ada dari VA-nya positif, tetapi karena di sisi targetnya sudah ada kontrol, makanya tidak bisa sampai tembus misalnya. Nah, tapi resikonya bisa jadi turun gitu. Itulah vulnerability assessment dan present testing. Jadi kalau kita ngetes, kalau hanya vulnerability assessment itu hanya scanning aja, gitu, nggak sampai dibuktiin bahwa ini positif bisa dieksploit atau enggak. Tapi kalau dengan present testing kita tes lagi nih secara manual, bener nggak nih bisa kita exploiting, gitu. Nah, keuntungan dari present testing tentunya juga untuk memenuhi compliance dari si target kita atau klien kita, misalnya industri yang kita tes ini misalnya di sisi perbankan atau non perbankan. Tujuannya adalah untuk memenuhi compliance dan mengecek apakah keamanan yang mereka sudah implementasi itu sudah cukup aman atau tidak gitu, atau masih ada celahnya nih gitu. Jadi kita tes lagi dari ditentukan dari scope yang ditentukan, apakah infra ataupun aplikasi. Nah, dari saya contoh dari aplikasi, mereka sudah ada WAF misalnya gitu, tapi kita tes nih dengan beberapa skenario. Contohnya adalah dengan metodologi black box, gray box, dan white box gitu kan. Nah, dari tiga threat actor ini kita cek nih apakah masih ada kerentanan atau tidak gitu dari si aplikasinya. Nah, selain itu juga tadi kan untuk memenuhi compliance gitu lah. Contoh kalau bank itu memenuhi compliance-nya adalah untuk mengikuti dari OJK, BI, ataupun PCI DSS untuk penggunaan kartu kredit gitu.
Terus juga dari sisi operasional, tentunya untuk memahami vulnerability apa saja sih dari setiap temuan yang ada di yang ditemukan dari hasil penelitian testing tersebut terhadap target yang ditentukan oleh organisasi tersebut, apakah keamanannya mereka ini masih ada celahnya atau tidak gitu. Seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Silakan, biar interaktif. Halo. Dari saya tidak, Pak. Oke, siap. Yang lainnya gimana? Belum ada mungkin, Pak. Oke. Nah, ini standar dan framework untuk pentest. Jadi selama kita testing itu kita berdasarkan dari framework. Jadi ada acuannya. Kenapa kita harus ngetes misalnya di sisi server gitu. Ini ada acuannya. Terus kenapa harus ngetes aplikasi? Nah, aplikasi pun ada beberapa yang kita harus sesuaikan dengan framework. Mulai dari testingnya dari injection sampai ke log activity. Kenapa kita harus tes gitu kan? Kita ada acuannya. Jadi selama kita pentest sebagai pentester profesional itu harus memiliki acuan standar dan frameworknya. Jadi kita nggak ngasal tes dan nggak ngasal ngasih informasi bahwa ini adalah temuan gitu. Tapi kita ada dasarnya. Kenapa bisa masuk ini sesuatu temuan gitu. Contoh di sini ada standar frameworknya dari check framework atau OAuth testing framework, OSSTM, BigTest, terus juga NIST, SP800-115 gitu. Nah, kalau OAuth itu kan banyak ya untuk aplikasi, mulai dari web aplikasi, mobile, API, terus juga Think Client juga itu dari OAuth. Nah, ada yang tahu nggak Think Client? OAuth Think Client, ada yang udah pernah sempat baca nggak? Belum, Pak. Oke, jadi kalau tim klien menurut saya itu kita sendiri sebagai klien kita gitu, klien dari suatu server gitu, Pak. Nah, jadi aplikasi memang yang ada di klien yang memang aplikasi ini terhubung ke si backend gitu. Misalnya contoh aplikasi-aplikasi ini bukan dari web gitu kan. Aplikasi yang standalone yang diinstal di si klien hostnya tersebut. Contoh kayak misalnya Way4 gitu, terus juga aplikasi kayak bukan ASP apa sih disebutnya saya lupa. Nah, itu aplikasinya itu yang bentuknya itu diinstal gitu kan, yang standalone di host gitu. Nah, itu testingnya menggunakan Think Client gitu. Di OAuth Store ada, silakan kalian coba googling. Bentar ya, saya ininya hilangkan. Think Client. Client security gitu kan. Terus juga OAuth Web udah buka kan, udah pernah tahu ya. OAuth Web, mobile, terus juga API semua. Coba kita buka lagi OAuth Web top 10 2017 terus mobile. Sama API. Nah, jadi selama kita tes, kita harus ngikutin acuan framework tersebut. Jadi mulai A1 sampai A10 itu kita harus tes. Cuman kalau A10 ini bukan testing melakukan exploiting, tapi ini biar kita nanya ke si kliennya apakah
semua aktivitasnya ini di log dan dimonitoring nggak sih gitu. Kalau misalnya belum ada aplikasi untuk monitoring aktivitas dari si aplikasinya, nah itu jadikan masuk temuan. Tapi kalau ada, nah kita minta screenshot dari aplikasinya tersebut untuk monitoring dari setiap aktivitas yang ada di aplikasi. Misalnya user supervisor gitu melakukan edit, delete, nah itu harus ada lognya gitu. Terus juga ada misalnya dari developernya mengupdate aplikasi webnya gitu kan, nah itu juga harus ada lognya. Nah kalau belum ada, misalnya masih lognya itu berdasarkan dari server web log, misalnya kayak Apache log atau Nginx log gitu kan, nah itu berarti mereka belum dibikin gitu. Karena yang dimaksud dengan insufficient login dan monitoring ini adalah activity semua yang ada di aplikasi tersebut, mulai edit, delete gitu kan, update, semua harus dimonitoring. Saya change password juga harus ada monitoringnya. Jadi kalau belum ada, nah itu kita masukkan ke A10 gitu. Jadi ini bukan melakukan attacking ya gitu, tidak hanya melakukan attacking insufficient login ini. Nah monitoring, nah ini juga kita tanya lagi, apakah semua aktivitas keluar masuk aplikasi tersebut dimonitoring oleh ada IDS atau enggak nih gitu misalnya. Kalau enggak ada berarti kita rekomendasikan untuk ada monitoring, misalnya menambahkan WAF gitu kan. Jadi untuk monitoring semua aktivitas anomali terhadap serangan-serangan di aplikasi web begitu. Nah, ini udah pada paham ya, A1 sampai A10 ya. Udah paham, Pak. Oke, sama juga yang mobile juga sama gitu kan. Jadi kita tes itu dari mulai M1 sampai M10 itu kita tes semua. Begitu juga yang API. Kalau untuk tes API juga sama, dari API 1 sampai API 10 itu harus kita tes juga. Jadi kita ngetesnya berdasarkan yang ada dari framework gitu. Jangan sampai kita ngetes itu ada yang terlewat. Karena kebanyakan kan fokusnya adalah hanya SQL injection, aja XSS gitu kan. Tapi ternyata kalau kita baca di sini tidak hanya exploiting yang ibaratnya benar-benar bisa dieksploit, tapi ada faktor yang kesalahan dari proses bisnis gitu. Kayak contoh broken broken object level authorization gitu kan. Kalau di web itu ada broken access control, ada broken authentication. Nah itu kan juga ada vulnerability-nya, tidak selalu melakukan kayak exploiting gitu, tapi memanipulasi dari season yang ada gitu. Memanipulasi dari proses yang ada. Misalnya kayak contoh di internet banking gitu ya. Inputnya itu misalnya hanya contoh untuk pembelian pulsa itu cuma maksimal itu 1 juta gitu. Dan di input field-nya benar kita hanya bisa ngetik sampai 1 juta. Kalau kita ngetik 10 juta nggak bisa gitu kan. Tetapi ditemper, diubah dari sisi payload-nya ternyata bisa diproses dari lebih dari 1 juta. Nah, itu kan terkait dengan proses bisnis gitu kan. Vulnerability-nya memang ada tempering, tapi tidak full melakukan exploiting, tetapi bermain terhadap proses bisnis yang ada di aplikasi gitu. Contohnya seperti itu. Jadi testing yang ada di sini dari mulai aplikasi web ataupun di sisi infra gitu kan. Nah, itu kita harus ada standarnya gitu, ada frameworknya, ada dasarnya untuk kenapa kita harus ngetes mulai dari A1 sampai A10 tadi gitu untuk di aplikasi web. Nah, kalau di infra contoh kita mengetesnya adalah mulai dari default konfigurasi, vulnerability dari OS, database, aplikasi, terus juga akses kontrol terhadap vulnerability, application, authorization, dan auditing di sisi server dan network device ataupun network security device. Gitu. Terus juga vulnerability terkait dengan security update dan hotfix dan patch management. Nah ini yang di sisi infra. Di sisi infra ini ada 3, gitu. Default konfigurasi, akses kontrol, sama update dan hotfix, patch management, gitu. Jadi kita ngetesnya contoh dari vulnerability, misalnya kalau Windows gitu kan, Windows 7 atau Windows Server 2008 waktu dulu kan kena MS 17 misalnya gitu kan. Terus sebelumnya lagi Windows 2003 gitu kan, ada lagi MS 08 gitu, remote exploit gitu kan. Nah itu terkait dengan vulnerability yang bisa dieksploit. Ada juga terkait dengan akses kontrolnya. Misal
saya ngetesnya adalah dari jaringan yang non IT gitu. Jaringan yang non IT ini di sini misalnya saya ngetesnya dari HRD gitu. Nah, HRD tapi pada saat saya melakukan discover saya bisa memanggil servisnya telnet ke network device, salah satu network device yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu termasuk juga akses control. Memang ada kepentingannya nggak nih HRD untuk akses ke network device ataupun ke remote desktop di luar dari kebutuhan si bagian HRD tersebut gitu. Nah, itu juga termasuk dengan akses control gitu, authorization auditing. Jadi di dalam jaringan tuh boleh nggak sih dari setiap departemen ini boleh akses ke core banking misalnya atau ke server core gitu kan. Harusnya nggak semuanya boleh bisa akses gitu kan. Terus juga ke service-service tertentu kayak remote desktop ataupun remote ke network device gitu kan, itu juga harusnya dikontrol. Nah, ini masuk di testingnya network infrastruktur. Nah, frameworknya dari mana? Baca tadi kalau kita bisa cek itu di OSSTM sama NIST. Nah, ini terkait dengan kalau di NIST network dan aplikasi, OSTM itu khusus untuk network gitu. Jadi kalian nggak tahu ngetesnya apa aja sih yang kalau di sisi infra gitu kan. Seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan dulu, silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Itu yang A10 yang logging monitor application itu sama seperti Springboard Actuator nggak sih, Pak, aplikasinya? Nomor ini A10 ini. Ya, aplikasinya. Kayak apa namanya? Springboard Actuator. Soalnya dulu pernah saya dapat bug di satu website. Terus saya nemu actuator gitu. Fungsinya sama seperti logging gitu. Mungkin itu yang dimaksud ya? Ya, bisa-bisa kayak gitu. Saya cuma baru dengar sih nama aplikasinya. Cuman istilahnya di aplikasi tersebut tuh memonitor semua aktivitas yang ada di aplikasi tersebut gitu. Misalnya si user A ini lagi melakukan edit misalnya gitu kan. Nah, itu historiknya tersimpan gitu, transaksionalnya itu gitu. Masuk keseluruhan request-request yang di request sama klien-klien ya? Ini ya, baik itu get dan post, error gitu kan, error message gitu kan. Error message itu kan karena nggak boleh di up ke public face gitu kan. Nah, itu kan bisa dialihkan kan gitu. Untuk Iya. error itu dimasuk ke aplikasi khusus untuk monitoringnya gitu kan. Jadi nggak semua orang bisa dapetin informasi error tersebut gitu. Oh, itu oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lainnya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Nah, ini contoh proses untuk testing gitu kan. Mulai dari recognition, scanning, gaining access, maintaining access, covering track. Nah, ini dari sisi cyber attack nih ngikutin dari meter attack. Nah, di sini adalah hacking method pentest, planning, recognition, scanning, gaining access, maintaining, covering track, analysis, reporting. Gitu. Nah, bedanya kalau present testing ada reportingnya, analisis dan reporting. Nah, analisis ini yang paling penting dalam setiap kita melakukan present testing gitu. Nah, bedanya kalau cyber attack itu kan analisisnya ada sih gitu kan, tapi dia tidak mempedulikan bahwa setiap aktivitasnya itu akan berpengaruh terhadap si servernya bikin down nggak atau bikin rusak nggak, dia nggak pikir ke sana. Justru dia mencari kalau bisa rusak ya ini. Oh, screen-nya sebentar. Ada masih kurang kelihatan nggak? Cukup jelas, Pak. Oke, nggak bisa di zoom ya sebentar. Oh, ini zoomnya. 100. Itu dia. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi
pada tahap kita melakukan testing, gitu kan. Kalau CyberAttack tadi dia nggak mempedulikan targetnya seperti apa, dia berdasarkan hasil discover, dapat vulnerability, dia akan tes. Nah, tapi kalau proses testing profesional, kita harus ada scope-nya dulu yang jelas. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngetes kalau yang di-authorize adalah misalnya yang dites itu hanya web aplikasi, gitu, dan web aplikasinya hanya satu, itu yang di-authorize untuk dilakukan testing ya. Berarti kita hanya fokusnya di aplikasi tersebut aja, gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi iseng nemu ada vulnerability di network device, ya kita nggak bisa masukin ke laporan, malah dihindarkan untuk di luar dari scoping, gitu. Nah, bedanya kalau CyberAttack itu dia recognition-nya kan dia mencari-cari nih, gitu kan, mencari-cari vulnerability yang ada dia bisa temukan, gitu kan. Tapi kalau di professional penetration tester itu kita harus ada planningnya ini terkait scope-nya apa sih yang kita akan tes, gitu kan. Apakah web aplikasi, mobile aplikasi, API, dan misalnya network device, network security device, atau yang mana nih? Apa semuanya mulai dari aplikasi dan network infrastruktur atau hanya aplikasi saja? Nah, aplikasi pun aplikasi yang mana yang kita tes, gitu. Jadi nggak semuanya kalau testing itu bisa kita tes. Kalau misalnya di allow-nya oleh si klien itu hanya oke, cuman 2 nih, internet banking dan mobile banking, ya kita fokusnya hanya internet banking dan mobile banking, gitu. Kalaupun kita nemu di luar ada informasi misalnya, oh ini aplikasi CMS bankingnya ada kena hack, ya kita hanya bisa memberikan informasi dari laporan tersebut, tapi bukan berdasarkan hasil tes kita, gitu. Kita memberitahukan bahwa di CMS ini ada vulnerability-nya, kita tanya mau dites atau enggak, gitu. Nah, dalam planning ini untuk menentukan scope of work-nya, gitu. Jadi cakupan tesnya ini apa saja sih yang kita harus tes, gitu. Contoh seperti ini ya, dari client workstation, aplikasi, gitu, terus network security device ataupun network device, gitu kan, wireless device, VLAN, gitu kan, VoIP dan sebagainya. Dari semua ini mana yang kita di-allow untuk melakukan testing. Misalnya kalau semuanya ya berarti kita semuanya yang kita testing, gitu kan, berdasarkan dari scope of work-nya. Jadi kita nggak boleh ngetes di luar dari scope of work-nya, gitu. Itu aturan di profesional person tester, gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngetes. Kalau kita nggak ada izinnya ya jangan main ngetes, gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan dari scope-nya. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kalau kita ngetes aplikasi, ya aplikasi saja. Kalau misalnya aplikasi yang dites hanya di sisi infra, ya kita ngetes saja di sisi infra saja. Walaupun misalnya dalam scanning pada saat ke server itu ada vulnerability di aplikasinya, kita hanya bisa memberikan note saja. Jangan sampai dites sampai ke dalam, gitu. Karena apa? Karena bukan dari scope of work-nya, gitu. Malah nanti bisa jadi masalah. Kecuali kalau kita udah bilang ini ada temuan di aplikasinya dan pihak dari sisi kliennya, oke mas tolong dites juga, nah baru kita tes. Tapi kalau kita belum ada izin untuk ngetes ke sisi aplikasi, ya jangan. Ataupun sebaliknya di sisi server, ya, di sisi network device, ya jangan sekali-kali kita di luar dari scope itu kita lakukan testing, gitu. Karena itu berpengaruh terhadap kontrak juga NDA, gitu kan, aturan-aturan yang ada, gitu. Jadi kalau proses testing itu kita harus ngikutin aturan, gitu. Jadi nggak sembarangan, beda dengan CyberAttack, gitu kan. Terus juga pada saat melakukan exploiting di sisi proses tester itu kita harus melakukan analisa dulu dengan dalam, gitu. Misalnya pada saat kita menemukan vulnerability, kita harus juga melihat impact-nya. Impact-nya kalau kita menjalankan exploit ini ke si target ini bikin down nggak sih atau bikin crash nggak sih, gitu kan. Nah itu yang paling penting. Kalau misalnya terhadap analisis dari hasil VA sebelum kita melakukan exploiting, terus ternyata dari hasil analisis VA-nya tersebut bisa mematikan servis. Nah ini kita harus komunikasikan dulu ke klien, mau dites atau enggak, gitu. Kalau misalnya enggak dites, ya udah kita hasil dari VA saja. Tapi kalau misalnya dari kliennya, oke, silakan dites. Misalnya ditesnya nanti malam, gitu kan, karena mengganggu servis, gitu kan. Nah baru kita lakukan, gitu.
Tapi kalau misalnya dari sisi kliennya dibilang tidak dilakukan, ya kita ngambil dari hasil VA gitu. Itu yang kita masukkan ke laporan berdasarkan dari vulnerability analysis, bukan dari hasil VAPT atau ada proses testing dan melakukan POC-nya apakah benar ini vulnerable atau tidak gitu. Nah, itulah perbedaan dari cyber-attack dengan PTS. Jadi kita harus ikutin aturan yang ada gitu, nggak sembarangan melakukan exploiting, melakukan hijacking dan sebagainya gitu. Jadi kita harus analisis dulu ini benar nggak, apa impact-nya apa nih selama kita melakukan scanning gitu, melakukan exploiting, ada impact-nya nggak nih sih ke klien gitu. Nah, ini yang kita harus komunikasikan terus gitu. Terus juga dalam planning ini juga kita memperhatikan kebutuhannya apa saja sih dalam kita untuk melakukan proses testing. Nah, proses testing ini kita melakukan metode apa aja nih, misalnya black box, gray box, dan white box. Contoh black box di aplikasi itu kita hanya membutuhkan IP saja, misalnya IP atau domain. Gitu. Sedangkan gray box itu biasanya kalau di aplikasi kita dikasih satu user, gitu, satu atau dua, tergantung dari role yang ada di aplikasi tersebut. Gitu. Misalnya role-nya ada 3. Yang pertama admin, kedua supervisi, yang satu staff. Misalnya staff ini untuk view. Ya, kita coba minta 2 user tersebut. Misalnya dari supervisi sama view. Terus juga kita harus mempelajari dari proses bisnis aplikasinya tersebut. Gitu. Jangan sampai kita nggak paham. Yang kita tes ini aplikasinya terkait apa sih? Gitu kan. Tujuannya apa? Untuk mensimulasikan nanti dari sisi proses bisnisnya apakah ada yang sudah sesuai apa belum sih, gitu kan, yang nantinya bisa dijadikan vulnerability seperti itu. Oke, ada yang menanyakan dulu, silakan. Saya mau nanya Pak. Ya. Tadi terkait bisnis logic yang dari aplikasi tadi. Kalau misalkan ada penyelenggara PTS itu tadi dia ngasih skema, misalkan bisnis logiknya itu sebenarnya ada flaw gitu di dalam prosesnya gitu. Cuman menurut mereka itu benar gitu. Mereka benar. Nah, kita sebagai pen testing ngikutin flow yang mereka buat atau kita bisa kasih saran juga ke mereka gitu. Atau biarin aja dulu, nanti pas kita pen testing baru kita kasih. Misalnya gini, saya juga pernah ada kasus ya belum lama kayak API gitu. Nah, kita harus pahami dulu memang dari sisi aplikasi yang kita koordinasikan. Contoh gini ya, kayak tadi ya, pulsa gitu kan. Pulsa itu aturannya adalah paling besar misalnya 1 juta gitu. Nah, ini yang kita harus baca detail gitu kan. Kalau memang dari sisi si banknya itu ternyata maksimalnya ada 10 juta gitu kan, itu diperbolehkan, ya berarti kan bukan masuk temuan gitu ya. Tapi kalau misalnya berarti kita ngetesnya harus melebihi dari 10 juta gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Terus juga misal dari sisi aplikasi itu proses untuk transfer, misalnya dari transfer itu kita kan sekarang kalau aplikasi itu rata-rata sebelum transfer itu at least dulu kan ya, at least use nomor rekening yang akan ditransfer. Tapi kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba dirubah, malah action terakhirnya untuk konfirmasi berubah rekening, nah ini juga menyalahi aturan gitu kan. Nah, ini yang kita harus pahami dulu gitu untuk prosesnya. Pada saat mulai dari awal kita add gitu kan, kalau ternyata misalnya mereka berkelitnya adalah ya kan nomor rekeningnya sama di Mandiri juga memang ada, tapi dari prosesnya kita lihat dulu nih, apakah teknik dalam melakukan perubahannya itu secara normal atau tidak. Nah, kalau kita melakukan perubahannya tidak secara normal, misalnya melakukan tempering, dirubah dari sisi tempernya, yaitu vulnerability. Tapi kalau misalnya kita melakukan testingnya secara normal, ya berarti kan tidak menyalahi aturan, gitu kan. Selama aplikasinya merespon dan tidak menganggap bahwa itu bukan di luar dari ketentuan, masih masuk dalam ketentuan, ya dia akan tetap proses, gitu. Tapi kalau testingnya tidak dilakukan secara normal, gitu, merubah dari sisi tempering, gitu kan, seperti yang tadi itu sebalik lagi dari sisi bisnis itu di atas 10 juta itu nggak boleh misalnya gitu. Nah, ini kita bisa ngelewatin dari 10 juta gitu kan. Nah, berarti kan ada pelanggaran
pelanggaran gitu kan. Dan testingnya pun tidak secara normal, misalnya inputnya itu bukan kita melakukan browsing input biasa gitu, tapi merubah dari payload yang kita temper gitu. Nah itu ya masuk temuan seperti itu gitu Mas. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lainnya silakan. Pak izin bertanya mungkin sedikit jalan topik ya. Jadi gini apa namanya, dari tadi kan kita ngomong bisnis logic. Nah kalau sementara kalau misal black box itu kan berarti kita ngomongin lihat aja bisnis logic yang ada di aplikasinya. Nah sementara saya penasaran, ini kan sebenarnya belum bahas white box, tapi penasaran aja gitu kalau misal di white box itu sebenarnya kita dapat kayak proses bisnisnya gitu, kayak flowchartnya gitu, atau cuma source code-nya aja. Jadi kita ibarat kata analisis bisnis logiknya cuma dari aplikasi dan source code, nggak ke proses bisnis yang flowchart gitu. Gimana? Oke, jadi sebenarnya kita bisa minta pada saat tahap planning ini gitu. Jadi pada saat kita ditunjuk gitu kan. Nah, kebutuhannya itu kita jelaskan mulai dari kebutuhan black box, gray box, sama white box gitu kan. Nah, tadi yang black box itu ya kita hanya perlu IP dan domain saja gitu. Nah, sedangkan gray box kita minta satu level nih user. Tapi kondisinya adalah kita masih belum tahu juga nih topologinya seperti apa gitu. Tapi pada saat white box, nah kita minta full dokumentasi, flow dari aplikasi, topologi jaringan, topologi aplikasinya. Nah, itu yang kita minta supaya lebih jelas nih gitu kan. Selama kita tes ini, pada saat di testing di black box atau gray box ada yang belum kita tes nggak nih gitu kan. Nah, itu yang kita dalamin lagi dari dokumentasi tersebut. Itu kita bisa minta gitu. Biasanya saya bilang saya minta proses bisnis dari aplikasinya. Kalau jaringan ya topologinya gitu kan, topologi 0 sampai yang detail ya. Kita pengen tahu apakah benar nggak sih yang mereka setup dari sisi keamanannya sudah betul apa belum sih gitu kan. Jangan masih ada celah. Contoh di sisi network dibilang dari topologinya dari HRD misalnya ke sisi core itu difilter hanya service tertentu aja. Tapi di lapangan kita tes ternyata bisa open semua nih gitu kan. Nah, itu kan temuan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi pada saat planning kita bisa minta sesuai kebutuhan kita apa yang kita perlu nih. Dan si klien harus mendelivernya. Tapi memang ada beberapa biasanya itu ada yang si klien itu tidak menyiapkan. Tidak menyiapkan itu dalam artian dia nggak bikin dokumentasinya. Nah, kalau misalnya si kliennya nggak bikin dokumentasinya, ya kita butuh pendampingan nanti pada saat di sisi white box gitu. Dari stop dan testing itu kita didampingi, kita tanya ini flow-nya gimana sih dari aplikasi, dan biasanya nanti diterangin sama si owner yang punya aplikasinya. Dari mulai login sampai transaksi, mereka akan ngasih tahu ini prosesnya seperti apa sih. Nah, dari situ kita testing nih. Kalau misalnya tadi ya, contoh transfer dari saya add list-nya misalnya ke A gitu, tiba-tiba saya di tengah berubah jadi rekeningnya jadi G, ya, berarti kan itu temuan gitu. Apakah ada validasinya nggak sih di sisi aplikasinya gitu. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, jadi memang dari awal planning itu kita harus detailin kebutuhannya apa aja gitu sebelum kita masuk ke recognition, scanning, gaining access gitu kan. Tapi planningnya kita harus jelas dulu gitu. Planning ini juga terkait juga timeline waktu pengerjaan, berapa lama kita bisa melakukan testing ini, dari mulai testing black box sampai white box itu berapa lama, sampai ke reporting. Nah, itu juga di saat planning itu harus kita tentukan. Misalnya satu aplikasi biasanya 12 hari kerja gitu kan, plus laporan, berarti testingnya itu 10 hari, 2 harinya untuk bikin laporan, seperti itu. Jadi kita harus jelas sama scoping tadi ya. Jadi scopingnya itu kita harus jelas juga mau yang mana aja yang kita tes. Jangan sampai kita bilang tes aplikasi A tapi kita ngetesnya sampai infra gitu. Nah, ini nggak jelas gitu kan. Jadi kita harus didetailkan. Oh ya, Mbak Pipit mau absen dulu, mungkin kameranya diaktifkan dulu ya. Saya stop share dulu. Oke, kameranya silakan semua diaktifkan.
pagi teman-teman. Kita absen untuk hari ini dulu. Saya akan absen 2 kali ya. Tolong di-on-in semua. Mas Johan. Mas Johan, bisa di-view dulu. Halo. Ya udah, nggak apa-apa. Yang ada aja dulu. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih ya teman-teman ya. Makasih Mbak Pipit. Oh, maaf Pak, suaranya di Oh iya, sorry, lupa saya. Oke, jadi setelah scope-nya jelas, baru kita melakukan testingnya, gitu. Jangan sampai scope itu belum jelas, kita udah melakukan testing, gitu. Jangan sampai. Kalaupun misalnya black box aplikasinya pun misalnya yang bisa dari akses dari publik gitu kan, tetap kita harus minta IP dan domain. Tujuannya apa sih? Kan misalnya dibilang kan black box Pak, gitu misalnya. Kenapa tetap minta IP-nya? Tujuannya adalah supaya yang kita testing itu tidak keluar dari scope yang kita tes atau keluar dari si organisasinya tersebut. Karena rata-rata banyak yang istilahnya ternyata dari setiap satu IP publik yang dimiliki organisasi tersebut tidak semuanya /24-nya itu dimiliki oleh si organisasi tersebut. Nah, untuk menghindari kita scanning satu host IP publik itu ternyata bukan si yang dimiliki organisasi, ya takutnya juga ada yang memiliki orang lain pada saat kita melakukan aktivitas scanning ternyata ada organisasi lain dan report. Jadi dianggapnya kita melakukan aktivitas ilegal. Gitu kan. Nah, untuk menghindari itu kita tetap minta targetnya. Walaupun kita testing yang black box dari eksternal gitu kan. Kita minta IP-nya. IP-nya IP publiknya berapa nih sama domainnya misalnya. Dikasihnya misalnya oke nih domainnya ada 3, IP publiknya misalnya ada 5 gitu. Ya udah berarti kita tesnya di situ gitu. Jadi jangan sampai dibilang black box ya kita cari sendiri gitu kan. Kita scan semuanya /24 yang kita temukan, ya jangan sampai seperti itu. Takutnya dari sekian IP itu ternyata dimiliki orang lain. Nah, kalau mereka ternyata ada monitoringnya juga, IP kita tertangkap, ya kita jadi masalah gitu kan. Karena melakukan aktivitas ilegal. Nah, untuk menghindari itu, kita scoping-nya harus jelas, walaupun black box ya kita minta IP dan domainnya gitu. Di luar itu ya kita jangan testing gitu. Kita harus disesuaikan dengan scope yang ada, yang data yang diberikan oleh si klien. Jadi jangan sampai keluar dari scope of work gitu. Kita testing mobile ya web. Kalau misalnya testing hanya web ya web, atau hanya infra ya infra gitu, seperti itu. Tapi nanti dari planning tadi kebutuhan untuk black box, gray box, dan white box kita di awal itu kita beritahukan kebutuhannya apa saja sih gitu. Terus juga dalam testing. Nah, kalau testing juga kalau white box gitu kan, kalau black box, gray box itu kondisi sisi firewall-nya aktif, sedangkan kalau di white box kita ngetesnya diminta ke si klien supaya tidak dilewatin oleh si firewall. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dari threat actor. Itu threat actor yang istilahnya kalau saya selevel dengan mereka atau sebagai staff yang ada punya akses di jaringan organisasi tersebut, ini seperti apa sih gitu? Apa aplikasinya masih aman, atau dari sisi servernya juga dan servis-servisnya masih aman apa tidak sih gitu. Jadi kita jangan sampai dilewatin firewall. Minimal firewall. Tapi kalau antivirus gitu, IDS ya biarin aja. Biar mereka monitor gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi tadi dari sisi operasional, mereka bisa ngelihat apakah IDS mereka gitu kan bisa menangkap nggak sih aktivitas yang kita lakukan gitu. Jangan ada beberapa IDS ternyata mereka ada role yang belum diaktifkan sehingga
pada saat kita melakukan testing itu tidak termonitor gitu. Nah, tapi dari sisi firewall-nya ya kita jangan dilewatin nih, jangan dilewatin firewall. Jadi pada saat scanning nggak keblok sih sama IPS gitu. Tapi kalau IDS biarin aja, gitu, biarkan nyala seperti itu. Nah itu white box. Tapi kalau di sisi testing black box, gray box-nya ya kondisi firewall aktif nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada perbedaan. Kalau black box kita untuk melihat sejauh mana apakah si firewall ini bisa dibypass atau tidak, apa memang nggak ada firewallnya, terus dari sisi aplikasi apakah ada temuannya seperti apa gitu kan. Nah itu black box. Nah kalau sisi white box tadi sampai ke konfigurasi nantinya kita ngetesnya. Jadi tidak hanya melakukan VMPT tapi melakukan konfigurasi audit. Ataupun kalau dari sisi aplikasi kita melakukan source code review gitu. Jadi ada 3 fase ya yang saya contoh dari aplikasi maupun di sisi network itu ada namanya dynamic, manual, dan static gitu kan. Nah, dynamic itu pakai VM, manual itu melakukan manual test ataupun ada exploit tools gitu kan. Nah, kita mengecek lagi dari hasil VA dan ada static analysis. Nah, kalau aplikasi melakukan secure code review. Jadi kita minta ke si developer untuk men-scan semua file dari si aplikasinya, apakah ada nanti tools untuk checkingnya itu akan mengecek per line dari sisi pemrogramannya apakah ada unweighted thread nggak sih gitu dari aplikasi tersebut. Misalnya ada coding-codingan yang istilahnya ini bisa jadi masalah gitu. Begitu juga di sisi server dan network device. Nah itu juga kita cek. Dari hasil VMPT kita bandingkan dengan konfigurasi script audit gitu. Apakah ada temuan nggak di CS aja? Misalnya dari sisi VA nggak ketemu nih. Contoh yang ini ya nomor 2 low. Tapi pada saat melakukan konfigurasi audit ini jadi high. Nah ini biasa juga sering terjadi nih di lapangan. Jadi kita udah bilang kita testingnya white box tapi tetap difilter nih oleh mereka biasanya gitu. Tapi kita lihat dari konfigurasi nanti kelihatan oh ternyata selama kita tes ini pada saat white box tetap kita dijadikan testingnya masih dilewati firewall gitu kan, tidak yang kita harapkan. Tapi nanti dibandingkan dari CSA, di CSA ternyata kita lihat konfigurasinya sebenarnya nih di allow nih dari semua network yang lainnya, tidak ada pembatasan. Nanti kelihatannya di konfigurasi seperti audit gitu. Jadi unweighted thread-nya nanti bisa kelihatan lebih tajam lagi hasil laporannya gitu. Jadi kita tidak hanya mengetes secara proses testing, juga kita melakukan konfigurasi seperti auditnya juga gitu. Nah, untuk aplikasi testingnya, tri-tier app-nya mau itu web atau mobile, itu tri-tier app-nya kita harus tes. Misalnya contoh internet user ini dari luar gitu, baik itu web atau mobile. Nah, sisi nanti dalamnya pada saat tes white box ataupun black box, kalau web tier kan bisa ditesnya dari black box ya, karena public gitu kan. Nanti dari sisi gray box, white box-nya kita tes sampai ke app tier dan backend ini, database tier-nya. Jadi servernya itu kita harus tes gitu. Dalam SDLC, secure SDLC, secure programming dan secure engine itu harus berimbang gitu. Jadi nggak cuma ngetes aplikasinya, tapi service webnya kita tes hanya ke service si server-server yang terhubung dengan aplikasi. Infranya nggak termasuk gitu. Nah, tapi kalau testing scope-nya adalah aplikasi, tri-tier app-nya itu pasti kita harus tes sampai ke servernya gitu, untuk melihat jangan-jangan dari sisi aplikasinya secure tapi ternyata engine-nya si servernya bermasalah nih gitu kan. Yang banyak bisa disusupin ya sama aja gitu kan. Aplikasinya bagus, engine-nya nggak bagus ya celahnya dari engine. Begitu sebaliknya, engine-nya bagus, aplikasinya jelek ya sama aja gitu kan. Seperti itu. Nah, tools ya tadi tadi gaining access, planning tadi kan terkait dengan scope, terus juga timeline sampai berapa lama pengerjaannya, baru kita melakukan recognition. Itu pasif dan aktif information gathering gitu. Nah, pasif ini yang kita coba apakah dari
informasi-informasi menggunakan tools misalnya whois, apakah ada nama yang terdaftar itu emailnya terkait dengan salah satu orang gitu kan. Nah itu juga nggak boleh gitu. Terus melakukan active information gathering, yaitu misalnya AdMap misalnya gitu kan, mulai dari ke sisi service OS-nya apa gitu kan, terus juga aplikasinya ini menggunakan teknologi apa. Nah itu masuk recognition. Terus masuk scanning ke VA-nya, vulnerability assessment. Jadi setelah dari service yang atas recognition, scanningnya ini melakukan vulnerability-nya ada nggak sih dari setiap service tersebut, atau misalnya dari sisi aplikasi ada vulnerability-nya atau enggak sih gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya gaining access, maintaining access, covenant dan sebagainya. Ini kemarin harusnya udah diajarin ya, yang di Security Plus gitu. Nah ini tools-toolsnya. Contoh ada scanning tool tuh bisa pakai AdMap, Picto, SQL Map dan sebagainya. Credential tools ada John Reaper, Mimikat, Dealbuster dan sebagainya gitu. Ini ada banyak ya di Linux, bisa kalian bisa kalian cek gitu kan. Terus juga debugging tools, software tools, Assurance ada Yaskan. Nah ini tadi nih yang buat Security Code Review itu ada Yaska, ada SonarQube. Nah ini kita bisa lakukan testing ya gitu. Terus whois, ada NSLOOKUP, ada VOCA. Nih VOCA juga untuk selain untuk mencari directory, tapi juga file-file yang terekspos di internet gitu. Terus ada OSINT tools. Nah open source intelligence. Nah open source intelligence ini masih masuknya ke pasif ya, pasif information gathering. Jadi kita mencari tahu apakah ada dokumen atau informasi terkait organisasi yang kita target ini ada informasi yang leak nggak sih, baik itu terkait dengan ID si staffnya atau informasi dari staff yang ada di organisasi tersebut. Itu bisa pakai Maltego, terus juga The Harvester, terus kalau juga Sodan. Nah kalau Sodan ini kan terkait dengan vulnerability ya, ada service apa saja sih yang nampak di internet gitu, dan ternyata service tersebut bisa dijadikan vulnerability, kayak informasi SSL ya, keepernya versi berapa gitu, apakah vulnerability atau tidak dan sebagainya. Ini dan Sensis nih. Ada yang udah terbiasa pakai Sodan, Maltego atau Sensis? Sudah, Pak. Tidak, oke. Berarti nggak ada masalah ya gitu. Ya, Terus juga untuk wireless tools ada AirCrackNG, Kismet, ada Pumpkin, terus juga mungkin ada yang kenal dengan Wi-Fi Pineapple gitu, macam-macam toolsnya gitu. Sebenarnya sih toolsnya nggak selalu yang ada di Tuscaloosa Linux, kita juga bisa bikin sendiri exploitnya, atau kita ngambil dari exploit DB, public informasi vulnerability ya gitu. Ada macam-macam gitu. Tapi tools yang direkomendasikan pada saat kita tes di klien, nah kita harus sudah tentukan nih yang ada dari sisi kita nih, misalnya dari SGI kita untuk toolsnya itu ada Nessus, misalnya Brook Suite, Nespacker sama Akunetic misalnya. Itu toolsnya itu tuh yang kita harus lakukan. Terus sama exploitingnya untuk ke service ada Metasploit yang ada di Linux dan sebagainya. Kalau misalnya ada tools yang di luar dari ketentuan gitu, misalnya kita ngambil dari komunitas gitu, itu harus kita koordinasikan dulu dengan tim, apakah tools yang kita gunakan ini aman atau enggak gitu. Jadi nanti pada saat kita testing itu kita harus kerja koordinasi juga, jangan sampai kita asal menggunakan tools, jangan tools yang kita gunakan ada malware-nya yang nanti impact-nya bisa besar ya ke sisi klien, jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita pertama di awal kita sebagai tim pada testing ini, dari lead-nya udah dikasih tahu toolsnya menggunakan Nessus, misalnya AdMap, Nikto, misalnya terus pakai Akunetic, Nespacker atau Brook Suite gitu ya. Nah, pakai tools itu dulu gitu. Terus tiba-tiba ada satu vulnerability memang toolsnya beda nih gitu kan. Nah itu koordinasikan dulu, kita dengan tim kita koordinasi dengan lead-nya, apakah tools ini diperbolehkan atau enggak, kita analisa apakah ini tools ini ada nganunya gitu di dalamnya. Nah kita harus koordinasi juga sampai kita melakukan exploiting, ternyata tools yang kita gunakan berpengaruh ke si kliennya lebih besar gitu, misalnya ternyata ada malware ya gitu, itu kita harus hindari gitu. Terus juga kayak tadi ya yang proses testing itu dalam analisis ya,
kalau misalnya vulnerability-nya terkait dengan denial of service, nah ini kita jangan langsung main melakukan exploiting denial of service ya. Apalagi yang target yang kita tes itu adalah production. Nah itu dihindari namanya mematikan service. Jadi kita harus koordinasikan dulu ke kliennya mau dites atau tidak gitu. Karena namanya denial of service sudah pasti nanti bikin beban ke sisi server atau bisa menjadi masalah ke sisi server atau network device ya, ataupun di sisi aplikasi. Jadi jangan main langsung ada vulnerability, ada DOS langsung main attack aja. Ntar aplikasinya crash jadi masalah gitu. Oke. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu, silakan. Halo? Enggak, Pak. Oke, sudah paham semua ya. Nanti karena ini planning and scoping itu kita harus tahu dulu. Jadi nanti kalau misalnya diturunkan di lapangan, kita atau kalian ini sudah tahu rule-nya seperti apa, gitu. Jangan sampai asal ngetes. Mau izin bertanya? Ya, silakan. Kalau saya kan biasanya bug bounty, jadi agak kurang paham soal pen testing. Kalau di pen testing ini vulnerability-nya itu di scoping juga nggak sih? Atau bebas gitu? Segala yang kalau vulnerability-nya itu sebenarnya sih kita scanning menggunakan tools kan untuk ngecek vulnerability-nya. Nah, sebelum kita melakukan POC-nya, kita analisa dulu. Dari semua vulnerability itu ada yang mempengaruhi ke service mereka nggak? Bikin mereka itu jangan sampai crash ataupun dia nggak bisa diakses gitu nantinya si aplikasi atau engine-nya gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu, nggak boleh. Oh, jadi nggak boleh, Pak. Ya, jadi istilahnya jangan sampai down gitu. Kalaupun kita mau ngetes, misalnya nih kita analisanya adalah dari vulnerability ini bisa bikin crash nih ke server gitu kan. Nah, kita komunikasikan dulu ke si kliennya mau dites atau enggak gitu. Apalagi kita testingnya di banking gitu kan. Di banking itu sangat kritikal. Kalau misalnya contoh kita ngetes internet banking ya, sampai internet bankingnya down, pada saat kita ngetes itu bank mengalami kerugian. Harus diingatnya itu karena bisa mengaruhi kerugian gitu. Makanya di sini ada ROI ya di sini. Tadi itu identifying ROI, request of investment apa ya? Saya lupa nih. Return of investment. Ya, return of investment ya. Nanti tuh pengaruhinya ke bisnis mereka, jangan sampai merugikan gitu loh. Jangan sampai merugikan mereka. Kalau misalnya kita testing tiba-tiba crash gitu kan, karena memang sih emang ada probability bisa crash gitu kan. Tapi kita sebagai perusahaan tester kita harus koordinasi dulu ke si kliennya, mau dilakukan atau enggak. Gitu. Apalagi yang kita testing ini adalah di lingkupnya adalah production. Gitu. Nah, itu sangat bahaya. Apalagi sampai bisa merubah database-nya mendelete gitu kan. Wah, itu sangat kritikal gitu kan. Walaupun kita tahu nih dari VA ada ke sana. Tapi kalau si kliennya tidak mau dites, ya kita hasilnya dari VA. Jadi berdasarkan dari kesepakatan, tidak dilakukan POC, dikatakan nanti yang pengaruhnya apa gitu kan dari sistemnya. Nah itu yang penting dari VA ini dia mau terima gitu. Dari hasil VA-nya. Tidak dilakukan proses testing, tapi dari VA-nya dia juga harus terima si kliennya. Nah ini dalam testing nih, tadi yang saya bilang, pada saat vulnerability analysis kita analisakan dulu sebelum melakukan POC, apakah impact-nya ke bisnisnya mereka ini berpengaruhnya besar apa enggak nih, bisa mematikan service gitu atau bikin servernya crash gitu atau misalnya bisa ngerubah ke sisi database ya. Nah ini kita harus komunikasikan dulu ke si klien gitu, jangan sampai pada saat testing itu tiba-tiba datanya mereka hilang gitu kan, atau enggak servernya nggak bisa diakses. Nah itu bisa impact-nya nanti ke kitanya gitu, kok nggak dikasih tahu karena ini production gitu kan. Nah itu sangat berbahaya gitu, apalagi di production ya, apalagi banking gitu kan, itu pasti bahaya sekali. Ataupun yang industri non banking
juga ada. Kalau misalnya kita ngetesnya adalah aplikasi finansial ataupun aplikasi terkait data hasil produksi gitu kan, itu sangat berpengaruh bagi mereka gitu. Jadi kita harus hati-hati. Makanya tadi bedanya kalau misalnya cyber attack gitu kan, dia nggak mikirin tuh, nggak mikirin soal bikin reportingnya, analisa aja ini impactnya seperti apa, dia nggak mikirin. Yang penting saya exploiting crash ya udah gitu, berarti saya berhasil gitu kan. Tapi kalau sebagai penelitian tester tidak melihat dari hanya sisi itu, keberhasilannya adalah nanti dari reporting, cara menjelaskan dari setiap temuannya tersebut ini masuk ke kategori apa, terus impact-nya seperti apa, resiko ke bisnisnya seperti apa, seperti itu. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi nanti kalau bisa di lapangan paling penting itu. Jadi scoping kalau bukan di luar dari scope ya kita jangan tes gitu kan. Walaupun kita tahu misalnya sebelum kita dapat tender misalnya atau dipanggil oleh klien itu kita sudah menemukan ada vulnerability di aplikasi yang lain gitu, tapi di satu organisasi tersebut ya kita jangan testing itu gitu kan. Hanya kita bisa memberitahukan aja, kasih note. Tapi kalau masih masuk scope ya kita tes. Tapi kalau di luar dari scope jangan dites. Karena ini pernah saya terjadi di tim kita itu ada kita panggil dari luar tapi bukan tim yang organik gitu ya. Saya udah ngasih jelasin gitu. Ada 10 IP nggak salah. Cuman yang 5 IP ini sedang dilakukan upgrading OS-nya. Saya udah bilang nih jangan dites nih gitu. Jangan dites dulu. Yang dites ada 5 yang memang sudah siap di testing gitu kan. Dia ngetesnya yang 5 dari di luar dari scope yang harus dites. Nah, dia testing nih, untungnya tidak bikin si servernya itu tersebut crash. Nah, kalau crash karena mereka sedang lagi proses backup dan terjadi ada failure gitu, itu yang kita bisa jadi kena. Gitu. Kan udah dibilang yang 5 ini jangan dites gitu kan. Kita masih tetap melakukan testing karena waktu pada saat scanning misalnya discover ini ada vulnerability-nya. Nah, itu jangan sok-sokan langsung ngetes gitu. Kalau di luar dari bukan dari scope of work jangan dites gitu. Kalaupun nemu jangan dilakukan POC. Hanya scanning aja nih gitu kan. Tapi kalau bisa sih jangan sama sekali. Gitu. Kalau di luar dari scope jangan dites. Gitu karena kita terkait dengan kontrak dan NDA. Gitu. Jadi kita ada role play-nya lah, ya nggak sembarang kita melakukan testing, gitu. Oke, ya, contoh di sini kan harus ada komunikasi, selalu mengkomunikasi ke sisi klien dan di tim kita sebagai konsultan testing juga harus ada komunikasinya, dan sampai kita ada yang miss gitu, mulai dari lead sampai ke bawahan itu juga setiap testing itu harus ada informasinya selalu terupdate gitu, jangan sampai ada yang miss. Jadi kalaupun misalnya kalian nanti pasti terjunin ada yang kurang ngerti dalam proses melakukan testing gitu kan, itu harus koordinasikan ke lead-nya gitu. Ini seperti apa? Terus juga komunikasi juga ke kliennya. Misalnya ternyata di dalam testing misalnya ada kehambat nih. Kita udah bilangnya white box tapi pada saat scanning tetap kebentur oleh firewall. Itu kita jangan boleh diem. Nah, kita harus komunikasikan ke kliennya. Pak, ini saya kan udah white box, kok di scanning kita ada masalah gitu kan, masih terfilter. Nah, kita kasih evidence-nya ke dia, ke sisi klien untuk dibukakan aksesnya. Jadi jangan diem mulu, gitu. Kita harus komunikasi, interaktif gitu kan, seperti itu. Oke, ini terkait dengan planning untuk proses testing, dari proses testing itu seperti apa gitu kan. Tadi yang penting adalah mulai dari scoping-nya kita harus jelas, dan di luar dari terus juga melakukan sebelum melakukan tadi ya proses testing, terus juga melakukan POC. Dari hasil VA itu kita analisa dulu, melihat dari impact gitu. Kita sebelum melakukan exploiting, impact-nya apa nih ke target kita, apakah bikin crash atau bikin aplikasi itu nggak respon dan sebagainya. Itu harus kita komunikasikan dulu. Seperti itu. Oke. Dari terkait dengan materi ini yang satu planning dan scoping, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang belum jelas, silakan. Ditanyakan dulu sebelum masuk ke slide 2.
Masih ada di tempat? Masih, Pak. Oke. Ada pertanyaan atau tidak nih? Kalau nggak ada, kita masuk ke slide 2. Nggak ada, Pak. Oke, paham ya? Oke. Yang jelas tadi ya, scopingnya harus jelas. Jadi kita ngetes berdasarkan scope. Sebelum melakukan vulnerability assessment juga kita harus analisa dulu, mulai dari impact-nya seperti apa, sama tools-nya yang kita gunakan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita ngambil sembarangan tools yang ada di internet gitu. Kita harus koordinasikan dulu dengan tim, apakah tools ini aman digunakan atau enggak gitu ya. Seperti itu. Oke, masuk ke slide 2 yaitu terkait dengan passive recognition gitu. Nah, passive ini berarti kan tidak menggunakan tools yang kayak contoh menggunakan Nmap, Nikto. Kalau Nikto, Nmap itu sudah masuk ke aktif ya. Active recognition. Nah, passive recognition ini sama memanfaatkan informasi yang ada di internet, yaitu menggunakan tekniknya OSINT, Open Source Intelligence gitu. Nah, passive recognition ini selama informasi itu yang memang ada di publik, kita tidak melanggar undang-undang. Tapi pada saat kita melakukan active recognition, nah ini kalau misalnya kita tidak punya otorisasi untuk melakukan active recognition, ya jangan dilakukan gitu, karena pasti melanggar atau disebut dengan aktivitas ilegal. Tapi kalau passive recognition, kita nemu sesuatu di internet, kayak contoh kita melakukan googling gitu, tiba-tiba nemu data KTP orang gitu, bukan salah kita gitu, karena kita tidak melakukan yang crawlingnya tersebut, tapi si Google yang melakukan crawling. Tapi kesalahannya kenapa dari siapa ya? Dari si pengembang aplikasinya. Kenapa bisa diakses gitu kan dengan mudah seperti itu. Nah, mulai dari information gathering, kan information gathering itu ada aktif sama pasif ya. Kita melakukan pasif dulu di sini gitu kan. Nah, information gathering ini mau itu black hat, gray hat, white hat sama gitu. Tujuannya adalah goalnya mau apa nih gitu kan. Nah, information gathering ini paling penting karena tadi ya kalau di testing kan scopingnya harus jelas nih. Yang kita tes ini yang mana aja nih gitu kan. Terus juga pada saat melakukan VA dan vulnerability itu kita analisa dulu gitu kan. Mesti jelas juga gitu. Jadi kalau pertama nih information gathering, target yang kita tes yang mana nih gitu. Jangan asal kita tes gitu kan. Makanya untuk itu mau black box mau black hat, gray hat atau white hat sama pasti. Prosesnya sama. Dia melakukan gathering dulu. Baik itu melakukan passive recognition ataupun active recognition. Gitu. Karena goalnya adalah nanti mau apa nih gitu kan, dari temu kan kalau black hat adalah mencari target yang istilahnya tingkat kemungkinan untuk bisa dieksploitnya itu tinggi gitu kan. Nah, semua testingnya juga dari informasi itu yang paling penting gitu. Kita mengumpulkan dulu informasi dari si target, baru kita analisa, baru kita melakukan exploiting dan sebagainya gitu. Karena tumpuannya ada di sini semuanya gitu ya. Yaitu mulai identifikasi, discovering, dan informasi tersebut kita olah gitu. Jadi saya dari gatheringnya tadi kan mulai preparation, setelah kita melakukan discovering, apakah probability ini dari setiap misalnya ada 10, dari 10 probability itu nanti apakah yang memungkinkan dari yang mana nih gitu kan. Ini tergantung dari hasil recognition-nya gitu. Nah, ada OSINT, Open Source Intelligence, itu untuk mencari informasi gitu kan, memanfaatkan dari WHOIS, registration, terus juga social media profiling, terus people juga mencari bug dari search engine dan sebagainya gitu. Oke, kita langsung nge-lab aja ya. Kalau yang ini nanti kalian baca aja, WHOIS itu pasti udah ngerti karena kemarin juga sudah pernah tes ya gitu. Oke, kita coba melakukan Google Doc. Google Doc. Google Doc kalian bisa cek di exploit.db Google Database ya.
juga kalau biasanya kalau saya Whois biasanya saya menggunakan toolsnya namanya Roptex gitu. Mungkin yang lain beda-beda kali ya. Kalau saya sih biasanya pakai Roptex gitu. Saya mau masuk dulu ke slide yang OSIN nanti belakangan. Kita masuk ke Whois dulu. Itu kita mencari informasi domainnya ini diregister kapan, terus juga dimiliki oleh siapa, terus juga alamat emailnya ada, apakah ada informasi sensitif nggak sih dari informasi Whois ini gitu kan. Mulai selain dari si servernya ini menggunakan ISP mana gitu kan, ataupun ada email yang kita bisa gunakan gitu kan yang ada di informasi Whois ini yang untuk teknik selanjutnya. Nah ini kita bisa melakukan terusnya menggunakan Whois. Contohnya bisa pakai Roptex ataupun pakai website online lainnya. Gitu. Kalau saya sih biasanya pakai Whois. Contoh misalnya targetnya adalah BCA. Gitu. BCA itu sekarang bukan klik BCA ya, BCA ya kalau nggak salah. Internet oh ya, klik BCA. Kita lihat www.klik internet lah nggak bah? Bambang? Mana bro? Internet agak lelet tadi. Gua agak ngelek deh. Apa banyak yang lagi stream ya? Gua camnya gue matiin dulu deh. Aman kok di sini bro. Oh, lelet banget ini. Oke, jadi contoh kita pengen tahu informasi mulai dari IP public gitu kan, yang dimiliki oleh Klik BCA, hostingnya di mana, terus nama registernya apakah ada informasi pakai menggunakan email pribadi atau nama staff yang ada di Klik BCA atau tidak sih, gitu kan. Kita lihat informasinya di sini. Hostname-nya www.klikbca.com .com ya. Oh ya. .com terus juga nah NS servernya ke NS1 BCA ID, mail servernya di sini ada SMTP 1 2 dan sebagainya. Gitu, dan API publiknya 202.6.211.8 gitu kan. Nah, ini informasi gitu kan. Informasinya adalah kita bisa lihat NS servernya ada berapa, terus mail servernya itu juga dia SMTP-nya ada berapa sisi servernya itu ada berapa sih untuk yang service yang digunakan ya gitu kan, SMTP-nya dan sebagainya. Terus kita juga bisa lihat informasi dia host menggunakan ISP mana nih. Di sini kita melihat menggunakan Angkasa Komunikasi PT Osaka Komunik gitu ya. Nah, kalau sisi dari Black Hat misalnya, kalau dari sisi si aplikasi Klik BCA-nya itu tidak ada vulnerable, nah dia bisa melihat dari sisi si ISP-nya gitu kan, atau si hostingnya tempat Klik BCA menggunakan membeli atau domainnya ataupun servernya apakah dia disimpan di Angkasa juga atau tidak gitu kan. Nah, misalnya kalau dari sisi Klik BCA-nya tidak bisa detecting, nah biasanya kalau sisi Black Hat dia akan nge-tag juga ke sisi si ISP-nya atau si hostingnya gitu kan, untuk mencari celah menjembatani sampai ke si aplikasi Klik BCA-nya. Tapi kalau kita sebagai person tester,
kalau misalnya dari sekian IP yang /20 ini adalah ternyata bukan hanya dimiliki oleh BCA, ya kita nggak bisa sembarang tes. Jadi kalau misalnya klik BCA itu yang kita tes hanya dia dimiliki hanya cuma satu, misalnya IP publiknya 202.6.238, ya kita hanya ngetes IP ini saja gitu. Jadi jangan sampai kita nge-scan ke /20-nya ini gitu, karena belum tentu dimiliki oleh BCA gitu. Tapi kalau kita sebagai black hat yang kita istilahnya memang kita pengen mencari kerentanan gitu kan, nah kita bisa nge-scan aja bebas gitu, mau /20-nya kita scan ya kita scan aja, kan mencari pintu gitu kan, mencari pintu masuknya dari mana, walaupun ternyata dari sekian IP yang ada /20 itu nggak cuma BCA gitu, misalnya ketemunya IP yang di luar dari BCA ya sedapatnya lah gitu kan, seperti itu. Atau misalnya malah masuknya ke jaringan networknya si ISP tersebut gitu di PT Angkasa ini, nah itu lebih bagi si hacker ya ini menjadi temuan yang besar karena dia bisa take over semuanya gitu. Nah bedanya pada saat tester kita berdasarkan scooping. Jadi kalau scoopingnya cuma IP 202.6.238 atau domainnya BCA ya kita hanya ngetes ini gitu, nggak boleh keluar dari scoop seperti itu. Oke, di sini lihat lagi ada berapa IP publiknya dari mulai SMTP 1 sampai ke SMTP berapa deh? 6 gitu kan. Gitu. Terus juga kita bisa ngecek, pengen tahu nih apakah sebelumnya si klik BCA ini pernah kena hacking atau tidak gitu ya, atau pernah kena server kena malware. Nah itu kita bisa cek langsung ke Virus Total gitu. Kita cek juga apakah sebelumnya si klik BCA ini ada pernah diserang malware atau sebagainya. Nah, kita coba cek ya, kita cek menggunakan Virus Total. Ini bisa sign in juga. Nah, kita cek. Jadi kita lihat historical ya. Nah, kalau lihat dari relation ya, ternyata 2019 bulan 9 pernah terindikasi ya di sini ya, server BCA ini terindikasi ada winlogon virus ya, ada generic malware worm. Nah ini sebagai informasi gathering, informasi ini kita bisa sampaikan. Misalnya kita saat tes itu di tahun 2016 gitu ya. Nah, kita cek misalnya dari Virus Total, oh ini ternyata di servernya BCA ini ada malware-nya nih. Nah, ini kita bisa infokan dari hasil informasi gathering gitu. Nanti bisa dicek lagi virusnya ini ada di mana nih, gitu, di server mana gitu kan. Seperti itu. Terus kita bisa cek juga dari monitoring mereka tertangkap juga nggak sih gitu kan. Ada aktivitas malware yang ada di server BCA-nya tersebut. Jadi dicek lagi di aplikasi IDS mereka atau IPS mereka. Ini sebenarnya tertangkap atau tidak gitu aktivitasnya. Kalau lihat dari ini tahun 2019 ternyata ada aktivitas malware ya di sini. Sama 2020 nih, contoh tahun 2020 bulan 6 ini sempat juga terdeteksi ada malware ya. Kita cek juga informasinya. Oke, di sini ada termasuk virus juga, gitu kan. Nah, informasi ini kita bisa jadi sebuah lampiran di laporan FAPT, tapi bukan vulnerability assessment berdasarkan testing, tapi hanya nanti jadi lampiran. Ini di servernya ada kena malware nih, gitu. Atau kita bisa masukkan di sisi A10 pertemuan aplikasi, kali ini aplikasi Klik BCA gitu ya, kita masukkan di A10 informasi ini. Kenapa? Karena ada temuan malware nih di sisi
server mereka. Apakah monitoringnya jalan atau enggak? Kalau lihat seperti ini kan berarti ada yang miss ya dari sisi monitoring mereka. Kenapa kok sampai ada malware nih masuk di sisi server mereka gitu. Seperti itu. Oke. Halo? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Kalau mau nanya silakan tanya aja. Saya mau nanya Pak, cuman agak lumayan jauh sih dari soal. Biasanya mau nanya, saat reconnaissance kan pasti banyak yang dapat ya, lumayan banyak. Resource, subdomain, endpoint, dan lain sebagainya. Yang kita dapat dari OSINT tadi. Terus Bapak biasanya kalau ngedokumentasikan itu semua itu di mana ya Pak? Atau langsung masukin ke laporan gitu? Oke, nah kalau hasil scanning itu saya masukkan ke appendix. Gitu, hanya lampiran. Itu. Tapi di laporan itu hanya dari hasil evidence POC ataupun yang tadi ya, misalnya kita tidak di allow untuk dilakukan POC, nah screenshot hasil dari VA-nya, gitu. Tapi detail ya, mulai dari scan hasil Nmap, gitu kan, scanning dari akun Netik, Nessus, kita jadikan laporan di appendix saja, gitu. Jangan semuanya dimasukkan ke laporan. Kalau semuanya dimasukin ke laporan ya nanti jadi bikin buku ya banyak, jadinya terlalu banyak nantinya gitu. Karena scanning aja misalnya kalau cuma 2 IP kecil gitu kan reportnya, tapi 2 IP itu kalau servisnya ada 100 ya lumayan juga gitu kan kalau kita lampirin semua. Nah biasanya kita lampirkan jadi appendix gitu, nanti ada lampiran lagi. Ya, nanti bisa dibuka lagi nih sama si kliennya untuk laporan hasil scan Nmap, ada filenya lagi. Jadi tidak digabungkan di satu laporan VPT gitu Mas. Karena kalau dituangkan semua di laporan VPT ya pasti banyak banget gitu kan jadinya. Nanti si kliennya akan pusing bacanya. Karena kayak contoh hasil scanning aja kalau cuma satu IP oke lah. Tapi kalau satu IP ada 100 service dan 100 service-nya ada vulnerability-nya ya lumayan panjang bikin laporannya gitu kan. Belum lagi evidence lainnya gitu. Nah, biasanya hasil scanning, Nmap ataupun hasil scanning dari Nessus dan sebagainya itu kita jadikan lampiran. Nah, yang di laporan itu berdasarkan hasil POC-nya saja gitu. Atau hasil dari VA yang POC-nya tidak bisa dijalankan, hanya satu screenshot aja gitu. Tapi detail ya laporan dari hasil scan Nmap, Nessus gitu kan, dan hasil generate report dari tools tersebut kita jadikan lampiran gitu. Seperti itu Mas. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Nah, contoh ini bisa dimasukkan ke di A10 ya. Itu terkait dengan insufficient logging and monitoring gitu. Berarti ada masalah di sisi monitoring mereka nih. Kalau bisa sampai ke lolosan servernya kena malware gitu kan. Dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi screenshot gitu kan. Terus juga kita save jadikan PDF hasil reportnya ini dan sebagainya gitu untuk lebih detail, atau dikasih link path-nya ini kita temuan dari mana. Nah, ini information gathering gitu. Oke, saya mau ada tugas gitu kan. Nah, ini sebenarnya sih sudah saya lakukan juga sama teman-teman yang di SGI gitu, melakukan information gathering secara passive recognition tadi menggunakan tools, bisa pakai Maltego gitu kan, pakai Harvester. Coba cari namanya sebentar ya. Tahu yang terkait dengan kasus Papua kemarin nggak? Ambrosius M. Nababan. Yang mana Pak? Wah, kurang tahu Pak. Yang itu Kurang tahu Pak. terkait rasis. Salah satu partai dari bukan Gerindra. Partai apa sih namanya? Hanura, dari Hanura. Bentar ya.
Maaf, yang dikatain monyet itu bukan, Pak? Ya, betul. Itu benar. Nah, coba sekarang juga nih kalian lakukan information gathering gitu ya. Dapat apa saja informasi yang ada di internet terkait dengan orang tersebut gitu. Kalian tahu ya, orang namanya siapa? Ambrosius aduh, susah banget saya nyebutnya. Ambrosius. Nah, coba cari nomor KTP-nya, dia tinggal di mana, tanggal lahirnya, gitu kan, dan sebagainya, gitu. Itu hasilnya aja atau alurnya kita temuin itu kita kasih tahu ke sini juga, Pak? Hasilnya aja ya, gitu. Misalnya kalian pakai Google Doc bebas, pakai OSIN juga pakai Martego juga boleh, silahkan, gitu. Bisa dapetinnya dari mana? Ya kan itu nanti jadi screenshot ya. Kalian dapat datanya dari mana gitu kan. Untuk laporan ditanya juga, Google Doc. Pak. Ditanya juga dapat dari mana? Ya, misalnya dari Google Doc gitu misalnya. Oh, ini misalnya dapatnya dari toolsnya Martego, ya sebutin juga sama screenshotnya gitu. Oke. Jadi cari KTP-nya gitu kan, tanggal lahirnya, dia tinggal di mana gitu kan. Terus riwayatnya dia seperti apa gitu kan, apakah di media sosial juga terkait dengan sudah nih, Pak. Sudah. Kenapa? Pakai apa? Googling aja sih, Pak. Nah, googling. Boleh pakai Google juga boleh gitu kan, bebas gitu. Coba kalau mau sekarang kalau udah ada hasilnya silakan gitu. Copy kemana, Pak? Share aja, nanti dibikin report aja gitu. Oh gitu. Kayak saya kan nih contoh seperti ini ya, mulai tanggal lahir gitu kan, dia di mana tempat tinggal dia, terus Twitternya ceritanya seperti apa, di Instagram kondisi seperti apa informasinya gitu. Yang penting sih tadi ya ada nama KTP dan sebagainya gitu. Kayak Google Doc kan tadi ya bisa, kalau misalnya di Google itu misalnya terlalu banyak di filtering, biasanya saya juga menggunakan DuckDuckGo. Gitu. Misalnya nih di Google nih kita pakai Google Doc ini banyak dianggap robot atau enggak kan biasanya seperti itu ya. Nah biasanya saya menggunakan DuckDuckGo. Gitu. Kalau enggak di Google ya saya pakai DuckDuckGo gitu untuk ininya. Saya terus coba juga cari apa saja yang kalian bisa discover, misalnya tadi ya, kalau saya terkait dengan BCA, coba domain yang lainnya. Misalnya Bank Mandiri, misalnya gitu, coba kalian ada historical terkait dia pernah terkena malware atau tidak, yang seperti saya tadi lakukan gitu ya, pakai UIS, terus pakai virus total, ternyata ini pernah terjadi nih, gitu kan. Di Bank BCA ini tahun 2020 terakhir itu ada malware misalnya 19. Nah, coba bank yang lain yang kalian discover kayak Bank Mandiri, terus juga Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, bebas gitu. Coba kalian discover dengan teknik passive recognition, dapat informasi apa saja sih gitu. Oke. Sama yang tadi nih kasus si Ambrosius beban ini gitu, bisa dapetin nomor KTP dan sebagainya. Ada yang udah dapat nomor KTP-nya di sini? Pak, sudah. Coba silakan share, saya stop share dulu. Perwakilan silakan, ada yang mau di share? Silakan. Sebentar ya, multiple, sebentar saya setting jadi multiple ya. Silakan yang udah bisa share. Nah, oke. Detail sekali ya. Ini dari KPU ya datanya. Oke, tekniknya gimana tadi Google Doc-nya? Tadi saya switching-nya dari sini, Pak.
Oh, ambil series, nama ban, nama lengkap. Ya bisa gini juga sih, biar lebih spesifik. Oke, extension PDF. Oke, Aja. ada dapat nomor telepon ya? Nomor teleponnya yang bisa dapat nggak tuh? Coba pakai DuckDuckGo. Kalau misalnya agak sulit di Google, coba pakai DuckDuckGo. Kalau DuckDuckGo kayaknya yang pakai petik deh. Jangan pakai petik. Petiknya hilangin. Ya. Coba spasi baru nomor teleponnya. Gitu. Atau plus, pakai plus juga boleh. Dan tulisan nama ban plus kontak. Oke. Nah, yang lain coba gantian sekarang yang lain. Oke, misalnya Mas Suryo. Halo, Mas Suryo, silakan Ya. di-share. Sebentar, Pak. Sebentar. Ya udah.
Bentar. Oh, ini not responding. Bentar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Daftarku. Andre Ismail. Yes. Kenapa? Ngehek ya? Ininya nggak mau ke-share ya? Iya, Pak. Oke, yang lain dulu nggak apa-apa. Nanti pas kebentuk laporan aja temuannya seperti apa ya. Oke, Pak. Oke, coba Mas Vicky. Oh iya Pak, ini kan saya ada di HP itunya, azimnya. Oh. Saya boleh keluar dulu? Oke. Ya langsung. Boleh. Nanti saya add lagi. Ya. Oke. Oke, kalau misalnya Mas Vicky. Oke, silakan Mas Vicky. Share screen. Oke. Nah, tadi nomor telepon udah bisa belum dari hasil mesin nomor HP-nya gitu.
Cari alamat email atau HP. Oke, agak susah ya. Saya baru nemu tanggal lahirnya doang, Pak. Sama tempat. Tadi ya, sama semuanya ya. Tapi yang lain ada yang udah bisa dapat alamat email atau nomor telepon misalnya? Yang lain gimana? Coba di stop share dulu, Mas. Oke. Yang lain gimana? Udah ada dapat nomor telepon nggak? Atau email misalnya gitu? Oke, itu coba PR buat besok ya. Kalau misalnya coba cari dulu, nanti besok saya jelaskan gimana kalau misalnya dari internet itu atau menggunakan teknik OSINT kok susah nih dapat nomor telepon atau email gitu. Nanti besok saya jelaskan. Tapi tugasnya adalah sekarang tadi mencari kan tadi udah dapat tuh nama dan detailnya ya. Gitu. Nanti tugasnya coba cari alamat email si Ambrosius Nambebannya sama nomor telepon gitu kan. Coba dieksplor lagi gitu kan. Media sosialnya dia ada di mana saja si Ambrosius Nambeban ini, ada di Facebook, ada di Twitter gitu kan. Coba dikirim ke screenshot, bikin screenshot, laporan simple aja sih, nggak perlu detail gitu. Penting ada screenshotnya, istilahnya nama, alamatnya di mana gitu kan. Terus juga tadi ya alamat emailnya kalau bisa dapat atau nomor telepon. Oke, kalau misalnya belum dapat ya besok saya jelaskan gimana cara dapatnya. Terus kedua adalah target tadi ya misalnya dari information gathering ini tidak hanya mencari vulnerability. Nah tadi yang A10 ada terkait insufficient logging dan monitoring gitu kan. Nah tadi kan BCA itu ada historical tahun 2020 dia ada terkena infeksi malware ya gitu tahun 2020 itu. Kita lihat lagi. Nah tadi toolsnya selain menggunakan Roptex mencari IP public gitu, terus juga subdomainnya ada berapa nih dari WhoIS atau pakai Roptex atau kalian lebih familiar menggunakan misalnya pakai IP Cup atau yang lainnya bebas gitu. Yang penting dapat informasi IP public masing-masing si bank tersebut, IP publiknya berapa gitu kan. Terus dari VirusTotal apakah ada history dia pernah terinfeksi malware atau tidak. Nah, itu juga coba kalian cek. Bebas kalian pilih mau BNI, mau BRI, mau Bank Mandiri gitu kan, Bank BTN dan sebagainya. Explore coba ada historical nggak sih dia pernah kena malware atau tidak gitu kan. Contoh kalau Klik BCA ini ada historical mulai dari tahun 2014 sampai 2020 gitu. Ini sempat terjadi pernah terinfeksi malware. Contohnya seperti itu. Gitu kan. Nah, dikasih screenshot aja simple gitu kan. Hasil information gathering-nya seperti apa. Mulai dari IP publiknya, domainnya gitu kan. Subdomainnya apa, terus dia hostingnya di mana gitu kan. Dan sebagainya gitu. Oke. Ada pertanyaan? Untuk pengumpulan tugas itu di mana, Pak? Besok nanti di show aja satu-satu, saya lihat gitu kan. Coba untuk ke Word aja gitu. Nanti besok saya lihat gitu. Hasilnya seperti apa. Oke. Ada beritakan lagi? Silakan. Tugasnya hanya itu kan Pak ya? Mencari profilnya. Ya, profile sama tadi kan profil pertama si Ambrosius Nambeban, yang kedua pilih salah satu bank gitu kan, coba cek IP-nya, publiknya berapa, hostingnya di mana gitu kan, terus juga ada historical pernah kena hack atau kena virus gitu kan, nah itu juga disertakan juga gitu ya. Oke Pak, siap. Dicatat dulu. Oke, silakan catat dulu.
Jadi yang pertama terkait dengan Ambrosius Nababan, tadi kan kalian juga udah bisa nemuin alamatnya, nomor KTP ya kan, history dari si Ambrosius Nababan. Tinggal PR-nya adalah mencari email sama mencari nomor telepon gitu kan. Nah, itu tools ya. Kalau OSIN itu bisa pakai Maltego gitu. Kalau kalian coba pakai Maltego, The Harvester gitu kan. Terus juga, tapi saya sih lebih senang pakai Maltego gitu untuk explorernya. Tapi kalau kalian pakai ada tools yang lain, silahkan pakai tools yang lain juga, bebas gitu kan. Itu kalau Ambrosius Nababan kan kita cari dia nama media sosialnya apa, Facebooknya, Twitternya gitu kan. Nah, kita cari tahu gitu. Sedangkan yang kedua tadi terkait target, misalnya ke baking, mencari informasi apa saja sih yang kita bisa dapetin dari si bank tersebut gitu. Contoh kalau saya tadi kan klik BCA, mulai dari IP publiknya, terus juga ISP-nya dia menggunakan siapa gitu kan, terus juga ada historical dia pernah kena malware gitu kan. Nah, itu juga disertakan ya. Jadi 2 ya tugasnya gitu. Itu besok. Nanti besok saya lihat view satu-satu apa saja yang kalian bisa dapatkan informasinya gitu. Oke. Mau pakai Whois kayak mau pakai Maltego bebas gitu. Sama tadi ya, kalau BCA juga sama, bank-bank gitu kan. Saya mau discover publiknya tidak menggunakan Roptex, menggunakan Maltego, silakan gitu. Itu juga boleh gitu. Pakai Maltego sih lebih enak, tinggal cemplungin IP, nanti dia discover semua tuh gitu kan. Servernya, IP publiknya di mana aja gitu. Udah pernah familiar kan pakai Maltego kan? Sudah pernah buka saya. Udah pernah buka, oke. Ya kalau masih bingung besok lah gitu. Tapi coba dulu ya. Coba dulu pakai Maltego. Jadi kalau Maltego kan ada versi community. Jadi kalian harus register dulu untuk dapetin key-nya gitu. Jadi harus register dulu. Nah, di sini nanti pada saat dikirim email tuh ada nomor serial number-nya. Nah, itu yang di copy gitu. Jadi harus bikin akses login-nya dulu. Jadi pada saat running Maltego itu dia minta login. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Di mana Pak? Share screen ya Pak? Nggak kelihatan. Oke, kelihatan? Kelihatan Pak. Maltego. Nah, biasanya di sini dia keluar pop up, nanti minta user login gitu. Product selection, nah sorry, pilih yang masih free ya, ini ya, Maltego cash file free. Pilihnya yang ini, sorry, Maltego CA yang free, bukan yang bawah tapi yang ini ya, yang CA free. Nah, ini saja. Nah, ini kita harus masukin email address-nya sama password. Nah, register ya tadi di sini. Maltego CA registration. Saya kirim ya ke chat. Udah, nanti coba register dulu. Gitu. Register dulu, nanti dia kirim ke email kita, nanti ada verifikasi email, udah dapat login. Setelah next tuh nanti dia minta masukin serial number biasanya gitu. Oke.
Ada kan dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya close? Untuk tugas yang ini Pak yang kita osin untuk bank ini selain API public dan hosting apa lagi Pak? Yang virus apa ya atau yang pernah disusupi Pak? Server. Contoh informasi dari misalnya saya itu dulu tuh apa namanya tuh, bukan Hacker News, yang website report website di Facebook apa ya namanya? Mirror. Ya boleh, ya kayak gitu-gitu boleh juga dimasukkan. Sama tadi ya virus total, gitu kan. Apakah domain ini pernah tersusupi malware atau enggak nih di publiknya, gitu kan. Kayak tadi yang klik BCA kan ternyata ada historicalnya dari 2014 sampai 2020 dia pernah terjadi kan ya, gitu. Seperti itu. Jadi selain IP publiknya, subdomain, terus juga di ISP-nya dia di mana. Terus nama registrarnya dia pakai ada nama pribadi atau enggak gitu kan dari hasil WIS. Nah kalau bisa ada nama pribadi kan itu jadi temuan juga nantinya gitu kan, seperti itu. Oke? Oke Pak, pokoknya yang semua kita dapat itu kita lampirkan lah Pak ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalian coba gathering aja dari domain yang misalnya Bank Mandiri gitu. Apa sih yang dapat informasinya terkait Mandiri kan, selain IP, domain dan sebagainya tadi, terkait dengan apa pernah dihack. Yang kedua juga tadi pernah kena virus atau enggak gitu kan servernya gitu. Itu bisa kalian cek di virus total gitu. Oke. Oke, yang lainnya gimana? Apa tadi ada gangguan sinyal di saya? Tadi yang dicari domain apa aja, apa bebas? Bebas. Salah satu bank aja, mau Bank Mandiri kayak, mau BNI, BTN, bebas gitu. Kalau yang klik BCA kan tadi saya sudah tuh gitu kan. Ada memang dia kena virus di salah satunya gitu. Coba kalian bank yang lainnya dieksplor gitu, dicari informasinya, IP publiknya, hostingnya di mana gitu kan. Dia pernah kena virus atau enggak, pernah kena hack atau enggak gitu kan, dapat informasinya bebas dari mana, coba kalian tampilkan besok gitu ya. Gitu. Oke. Oke Pak, jelas, terima kasih. Sudah jelas? Oke. Jadi besok ketemu lagi, kalau bisa jangan karet ya. 9:30. Besok 9:30 lagi ya. Yang ada yang baru join nggak di sini nih? Ada yang sempat baru join nggak? Ini udah berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang ya. Oke. Sampai besok ya. Kalau misalnya ada yang belum masuk di sini, tolong kasih tahu ya ke yang lain. Oke. Nanti saya up juga di grup ya, detailnya gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Kita besok lanjut lagi jam 9.30. Oke. Melanjutkan pembahasan yang tadi, ada tugasnya terkait dengan Ambrosius Nababan. Itu yang dicari adalah nama, KTP, tempat tinggal, terus juga email dan nomor telepon. Yang keduanya adalah pilih salah satu bank untuk di-discover informasi apa saja sih yang bisa didapatkan oleh kalian gitu ya. Pak, saya mau nanya. Kalau yang tentang Ambrosius Nababan itu misalkan saya dapat dari website, kan ada website yang dia ngedokumentasiin hasil data breaching tuh. Saya nyari aja di web orang itu tuh. Itu termasuk temuan bisa? Bisa. Kalau nanti kita lihat apakah itu termasuk sensitif atau enggak informasinya gitu. Nanti besok kita bahas. Jadi kalian bisa dapetin apa? Tadi yang penting kalau bisa dapetin alamat email, alamat telepon, ya kalian sertakan aja gitu. Nanti besok kan saya paling bahas ini caranya gimana gitu kan. Mulai dari tekniknya apakah menggunakan tadi OSINT gitu kan atau yang lain gitu kan. Dari OSINT misalnya dari hasil pencarian Google Search Engine ketemu tadi misalnya salah satu forum. Nah, di situ apakah kalian masuk gitu kan ke
ke forum tersebut gitu kan, register, terus bisa dapetin nomor teleponnya. Paling alurnya seperti itu gitu ya. Dijelasin alurnya aja sih gitu. Oke. Ada lagi sebelum saya close? Halo? Udah Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya closing dulu ya. Kalau gitu saya close, kita lanjutkan besok jam 9.30 lagi ya. Ngebahas dari hasil tugas ini. Oke. Mbak Pipit, mau Mbak Pipit yang close atau gimana? Mbak Pipitnya nggak ada. Ya udah. Saya close saja. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai besok ya, 9.30. Oke, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.